biasa saja, dia bertakwa kepada Allah, dia puasa bulan Ramadan, dia bisa baca kitab kuning, kemudian kita mengatakan bahwa ini orang lebih mulia daripada orang yang bertakwa ini. Apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Tidak. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku pemirsa setia channel Bejo Donya Akhirat, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, acara di Klaten tentang dialog kebangsaan dan wawasan Nusantara, polemik Habib tentunya. Ini menarik untuk kita cermati, untuk kita ambil sari ilmunya, terkhusus untuk warga NU yang percaya adanya Habib sebagai dzurriyyah Nabi tentunya. Dari segi manapun, dari segi falsafah, yakni dari segi Pancasila, karena kita sebagai warga negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi falsafah sebagai dasar negara kita. Dari segi falsafah, mereka itu ajarannya itu menyimpang, yakni di kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mereka mengkotak-kotakkan nasab mereka, merasa dirinya itu yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Terus yang lain itu dianggap hina dan rendah. Ini jelas. Belum lagi dari Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang di situ itu menerangkan untuk memuliakan sesama manusia. Tapi mereka berperilaku seperti itu, mengajarkan sesuatu yang di situ menyimpang. Dan al-hadis juga banyak. Jadi intinya, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dari segi manapun, dari segi aspek manapun, ya, Bani Ba'alwi ini bertentangan dari falsafah kita, dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Ya bagaimana mungkin seorang Habib yang bodoh mengalahkan orang kiai yang alim, bahkan 70 kali. Ini kan betul-betul di luar nalar kan, yang harus betul-betul kita sikapi. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berikut ini. Antara satu suku dengan yang lainnya, antara satu agama dengan agama lainnya. Dan ini ternyata ada kaitan dengan cara pandang keagamaan yang dimiliki oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Menurut Al-Para Riset, sekarang ini telah mencapai 56% orang yang mengaku Islam di Indonesia ternyata mereka mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama dalam ajarannya adalah ajaran yang merupakan warisan daripada ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo yang hari ini dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi dari paham keagamaan mayoritas kita umat Islam di Indonesia telah terbukti senada dan seirama dengan dasar dan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Maka Pancasila dan Nahdlatul Ulama ini dijadikan sebuah lambang dari kedamaian yang sejak merdeka 1945 sampai hari ini dirasakan oleh bangsa Indonesia tidaklah bisa dilepaskan dari Pancasila dan Nahdlatul Ulama. Boleh tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama dan Pancasila. Kemudian yang perlu juga
saya ungkapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kedamaian itu, dalam keniscayaan persatuan yang harus tetap ada selama-lamanya, apa kira-kira tantangan yang akan dihadapi oleh umat Islam Indonesia dan oleh umumnya bangsa Indonesia? Tidak ada yang lain selain adalah paham anti negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan Nahdlatul Ulama harus bekerja sama secara kontinu dan terus menerus sampai selama-lamanya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Komponen antara NU dan Pancasila ini tidak boleh dipisahkan. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sama dengan NU. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang ada kaitan dengan pembahasan kita malam hari ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagi Pancasila, semua bangsa Indonesia ini sama dari sisi kemanusiaan. Dia memiliki hak yang sama sebagai bangsa, dia memiliki kewajiban yang sama, dia memiliki penghormatan yang harus diterima yang sama dari negara, dia juga memiliki hak yang sama sebagai pribadi dalam kemanusiaannya yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan laqad karramna bani Adam, dan sungguh aku telah memuliakan manusia sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang ini yang ada masalah adalah dengan cara pandang kita sebagai Nahdiyin. Cara pandang kita sebagai Nahdiyin dengan salah satu paham keagamaan menghormati orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara pandang paham keagamaan kita selaku Nahdiyin daripada ajaran menghormati keturunan Nabi atau orang yang mengaku keturunan Nabi ini sesuai dengan ayat walaqad karramna bani Adam dan juga ayat inna akramakum indallahi atqakum, juga apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Adilkah kita? Ada anak dari Klaten, dia anak seorang pedagang kecil, bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan jenderal, bapaknya bukan raden, kemudian dia ini mesantren, setelah mesantren dia pintar, kemudian ketika dia pintar, ketika dia ini cerdas, bisa baca kitab kuning, kemudian ada orang bodoh yang katanya keturunan Nabi, lalu dikatakan orang bodoh yang katanya keturunan Nabi ini dengan orang yang cerdas ini muliaan orang yang bodoh, bahkan dia minum minuman keras, bahkan dia merzina dan lain sebagainya, dengan orang yang saleh yang dari keturunan biasa-biasa saja, dia bertakwa kepada Allah, dia puasa bulan Ramadan, dia bisa baca kitab kuning, kemudian kita mengatakan bahwa ini orang lebih mulia daripada orang yang bertakwa ini. Apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Tidak. Jawab. Tidak. Tidak ada di dalam ajaran Islam manusia dilihat kemuliaannya hanya dari keturunannya. Tidak ada. Lihat dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin sampai wannas, adakah kekhususan bagi keturunan seseorang mendapatkan privilege dari agama Islam bahwa dia harus dihormati lebih walaupun dia berbuat kemaksiatan, dia harus tetap disayangi walaupun dia berzina, dia harus tetap dicintai walaupun dia tidak pernah sholat. Cari dari Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, cari di dalam Sahih Al-Bukhari
dari juz pertama halaman pertama sampai juz keempat halaman terakhir. Tidak ada kekhususan seseorang dimuliakan lebih dari yang lainnya hanya berdasar keturunannya, bukan hanya bertentangan dengan Al-Quran laqad karramna bani Adam, bertentangan dengan falsafah ideologi negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah kalau ini sudah bertentangan dengan Al-Quran, sudah bertentangan dengan Al-Hadis, bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, ideologi negara Republik Indonesia, lalu berdasar apa kita masih mempertahankan narasi bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi harus kita hormati lebih hanya berdasarkan pengakuannya? Nanti dulu, ngopi dulu. Itu kalau dia benar keturunan Nabi. Ini narasinya masih orang yang kita anggap benar keturunan Nabi. Orang yang masih kita anggap benar pun keturunan Nabi, cari dalilnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mana dalil Al-Quran yang menyuruh kita menghormati orang hanya berdasarkan keturunannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Hadisnya, kita mengenal hadis Sahih Al-Bukhari, hadis yang paling sahih. Cari di Sahih Al-Bukhari dari juz awal sampai juz 4, hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Sigap. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana Al-Qur'annya? Bawa ke hadapan Kiai Nawawi.